Cici mendorong gerobak bakso ke lapak di bawah pohon rindang. Yaya sudah menunggu sambil membawa mangkok sendiri. Ci, tumben telat. Aku udah lapar dari tadi tahu. Hehe, maaf ya. Tadi pancinya tumpah, harus masak ulang. Tapi tenang, hari ini dagingnya istimewa. Weh, istimewa. Jangan-jangan daging kambing muda lagi. Walah, enggak lah. Mahal itu. Tapi yang ini dijamin gurih, dijamin beda. Paiman yang sedang menongkrong di dekat warkop dekat mereka menyahut. Alah, semua juga dibilang gurih, tapi tetap aja bikin perut kembung. Pai, kau itu tiap hari makan gratis minta sisaan. Masih ngeluh aja. Udah, jangan ribut. Nanti rezeki kabur. Nih ya, satu mangkok spesial. Wah, mantap. Banyakin pentolnya yang gede-gede tuh. Tenang, aku mah sayang pelanggan. Sayang pelanggan, tapi lihat tuh, sendoknya aja masih ada sisa bakso kemarin tuh. Hus, gak sopan amat sih mau ngomong gitu. Nih, kalau mau makan, bayar ya. Is, masa teman lama bayar? Sekali-kali traktir lah, Ci. Udah, Pe. Kau tuh tiap hari ngutang mulu. Lama-lama Cici bisa bangkrut loh. Biarin aja ya, aku anggap amal. Tapi jangan tiap hari juga, Pe. Hidup ini keras sih, cuman bakso kamu yang masih bisa bikin aku bertahan. Dia mulai memakan baksonya. Ih, ini beneran enak sih. Tapi rasa dagingnya aneh ya. Bukan sapi. Ya, kamu mah lidah terlalu peka. Itu resep rahasia, pokoknya halal. Halal lah, aku pernah lihat si Cici masukin daging dari plastik hitam, kayak daging beku pasar malam. Pe, jangan bikin gosip. Aku ini dagang buat nyari berkah, bukan cari masalah. Udahlah, yang penting kenyang. Tapi Ci, kalau boleh jujur, kenyal banget ini baksonya. Kayak ada campuran daging kodok. Aduh ya, kamu ada-ada aja. Makan aja tuh, jangan terlalu mikir. Iya, kalau orang terlalu ramah gini, biasanya nyimpen rahasia nih. Udah, Pe, jangan mancing. Aku masih mau nambah semangkok nih. Tapi minta diskon ya, Ci. Diskon cuma buat yang gak kepo, he. Malamnya, di rumah kosong di pinggir sawah, Cici masuk membawa karung. Di dalamnya, tikus got masih hidup. Hus, diem kalian semua. Ntar juga jadi lunak kok. Daging kalian lebih gurih dari sapi, tahu nggak? Dasar manusia nggak tahu rasa. Tiba-tiba ada suara dari jendela. Weh, Ci, buka. Ini aku, jangan pura-pura nggak denger. Apaan sih? Tengah malam ganggu aja. Payaman masuk dan membawa karung. Dapat lagi nih, 2 ekor gede. Udah cepet sini, taruh situ. Besok mau bikin bakso campur urat, tikus urat. Ci, kamu yakin ini nggak bakal ketahuan? Dari dulu nggak ketahuan, Pe. Orang kampung mah asal kenyang, nggak peduli isi perutnya apa. Tapi kemarin si Ayah ngomong, katanya rasanya beda. Lidah dia peka tuh. Lidah mah boleh peka, tapi otaknya tuh lambat. Tenang aja, aku tahu cara ngatur dia. Kalau sampai ada yang tahu, kita bisa keseret ke kantor polisi loh. Gak bakal. Kamu pikir aku nggak mikir? Semua bukti kubuang, aku nggak bego, Pe. Ini masih hidup loh. Mau kamu rebus hidup-hidup? Biar lebih segar, dagingnya jadi keset. Gila juga kamu ya. Tapi ya, yang makan juga nggak tahu. Enak sih enak. Aku juga doyan. Nah itu dia, yang penting rasanya. Soal bahan mah rahasia dapur. Besok bagi hasil ya, jangan pelit ya. Aku juga beresiko nih. Udah tenang aja, selama kamu kerja, kurus sisanya. Dunia ini buat orang yang nekat. Awas kamu, kalau aku sampai dijeblosin sendirian. Kalau kena, kita kena bareng. Tapi itu nanti. Sekarang, duit dulu, moral belakangan. Setelah itu daging tikus sudah dipotong dan digiling, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Kamu tahu nggak Ci, kadang aku mikir hidup kita ini bener-bener absurd ya. Apaan sih tiba-tiba filosofis? Iya, lihat aja orang-orang itu nganggap kamu pahlawan bakso. Tiap hari muji-muji, padahal mah Padahal, aku kasih mereka daging got. Nah, ironis ya. lebih dari ironis, tragis. Tapi ya siapa suruh mereka kagetan sama harga murah. Justru itu, ku kasih harga paling murah, porsi banyak. Siapa yang curiga? Tapi hati-hati sama si Yahya, dia tuh cerewet banget. Tenang aja, orang kayak dia cuma berani ngomel, gak berani ngebongkar. Paling banter, ngeluh ke mama lain. Tapi kalau dia nanya-nanya ke RT, RT juga ku kasih gratisan, Pe. Lupa. buset, udah kayak mafia aja bayar semua mulut. Ya, daripada modal besar mau beli daging beneran,
Mending dikit-dikit buat tutup mulut. Sekarang bantuin cuci peralatan, habis itu bungkus-bungkus. Besok jualan jam 7, aku gak mau telat lagi. Kamu pikir aku babumu? Bukan, kamu tuh partner, tapi partner miskin, jadi kerja duluan. Sialan, tapi ya udah lah, toh sama-sama bau dosa juga. Malam yang sama, Yayah berjalan ke gang kecil menantang ember cucian. Tapi matanya menyorot Cici yang kelihatan membuang kantong plastik hitam ke sungai kecil. Itu apaan sih dibuang malam-malam? Plastik hitam mulu. Jangan-jangan. Ya, ngapain malam-malam keluyuran? Ini mau nyuci piring. Air sumur di rumah kecil. Rajin banget, malam-malam masih nyuci. Daripada pagi-pagi rebutan sama emak-emak, air numpang aja udah syukur. Iya juga sih, tapi jangan yang kayak aneh-aneh ya. Aku cuma buang sisa sayur tadi siang. Sayur. Iya ya. Saat Cici pergi, Yayah mengorek plastik yang tadi dibuang Cici. Ini tulang. Bukan ayam. Bukan sapi juga. Lah, ini mah kecil banget. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Ya, ngapain kamu? Malam-malam mainin sampah orang. Enggak. Ini cuma nyari sendal. Kecebur tadi. Sendalmu sampai ke dalam plastik hitam. Aneh kamu. Udah deh, Pe. Jangan ngegas. Aku juga gak ganggu siapa-siapa. Kamu denger ya, jangan sok kepo. Kadang rasa penasaran tuh bisa bikin orang hilang arah. Ngerti? Aku cuma pengen tahu apa yang ku makan, Pe. Kalau nggak suka, tinggal nggak usah beli. Gampang kan? Tapi kalau bener ada yang disembunyiin, warga harus tahu. Ya, mending kamu tidur. Besok pagi-pagi kamu bisa jajan bubur aja. Nggak usah bakso. Esok harinya, di rumah tetangga yang kerja di rumah potong hewan, Yayah datang membawa plastik berisi tulang kecil. Assalamualaikum, Bang Udin. Waalaikumsalam. Lah, ya pagi-pagi bawa plastik apaan tuh? Ini, mau nanya, bisa tolong lihat nggak? Ini tulang apaan ya? Walah, kecil amat ini dapat dari mana ya? Kemarin malam aku lihat si Cici buang kantong hitam ke sungai. Aku iseng buka, nemu ini. Cici tukang bakso itu. Iya, kayaknya sih dari dapurnya. Tapi aku nggak yakin, makanya nanya ke abang. Ini bukan tulang ayam, bukan juga sapi. Lihat nih bentuknya, panjang, kecil. Ini mah kayak tulang rodensia. Rodensi apaan tuh? Tikus ya. Ini tulang tikus gede, tikus got mungkin. Astagfirullah, beneran? Serius, tiap hari aku motong sapi, kambing, ayam. Gak ada tulang model kayak gini. Tapi masa iya dimasak tikus, Bang? Aku juga mikir aneh sih. Tapi kalau bukan buat dimasak, ngapain buang ke sungai malam-malam? Aku jadi takut sendiri. Tiap minggu makan baksonya dia. Kamu sendiri bilang rasa dagingnya beda kan? Ya mungkin beda beneran. Mau langsung laporin. Aku takut, Bang. Kalau aku salah bisa bahaya. Si Paiman deket sama dia. Iya juga sih. Tapi udah pegang bukti, hati-hati ya. Nah itu, aku bingung sekarang. Kalau diem aja, kampung bisa keracunan semua. Tapi kalau buka suara, bisa aku yang hilang. Udah gini aja, kamu kumpulin bukti dulu. Foto atau lihat dia masak langsung. Kalau udah yakin baru ngomong. Iya deh, makasih Bang. Aku pulang dulu. Kepalaku cenut-cenut mikirnya. Di depan rumah Yayah pagi hari, Cici lewat menaiki motor baru. Dia berhenti sebentar. Pagi ya, hehe. Gimana kabarnya? Pagi, Ci. Iya, alhamdulillah baik. Baguslah. Tuh lihat motorku, baru datang semalam. Cash ya, biar preman-preman gak ganggu aku di jalan. Wah, bagus, Ci. Dari jualan bakso aja bisa beli ya. Ya iyalah, yang penting pintar ngatur bahan. Untung pasti ngalir. Paiman tiba-tiba nongol dari gang dengan pakaian baru. Cik, kunci motor aku pegang ya. Aku beli rokok bentar. Iya, jangan lari ke kampung sebelah ntar, ku kejar. Baju baru, motor baru. Kok cepet banget ya naiknya? Cici duduk di teras Yayah. Ya, kemarin aku ngitung, seminggu bisa dapat 1 juta lebih bersih. Lumayan lah. Kamu juga coba jualan ya. Iya, pelan-pelan. Tapi aku takut gak bisa masak enak kayak kamu, Ci. Bukan soal enak, soal pinter cari bahan. Biar murah, untung tetap gede. Tiba-tiba ada lalat besar hinggap di tangan Cici. Dia menepuknya, namun lalat lain datang lagi. Ih, apaan sih ini lalat? Dari tadi ngikutin mulu.
Sampai kamar mandi pun nongol. Iya Ci, dari tadi yang bayar alat muter di gerobakmu. Biasanya nggak gitu kan? Aku juga heran. Padahal aku bersihin tiap malam. Nggak tahulah, mungkin karena musim. Di belakang warung pada malam harinya, Paiman merunduk-runduk mengejar tikus dekat got. Ini kau dasar tikus goblok, lari mulu. Aku udah pegel ngumpulin kalian. Tikus itu lari, Paiman pun meloncat. Tapi kakinya terpeleset, itu masuk ke got hingga berdarah. Ah, sial. Aduh sial, kenapa aku atau apaan ini? Keesokan paginya, Cici duduk di dapur mengulek sambal. Paiman datang dengan pincang. Lah, kok jalanmu kayak jinjit di arang? Jatuh semalam, ngejar tikus malah nyemplung ke got. Kakiku luka, perih, bau pula. Ih, beneran deh, bau banget kayak bangkai. Kamu kira aku nggak nyium? Nih kakiku makin bengkak, dioles minyak tetep gini. Aku gak ada gambaran kamu kalau kayak gini. Warga bisa kabur gara-gara baumu. Ya elah, ini luka doang, bukan penyakit, nanti juga kering. Luka apaan, Pem? Kamu lihat sendiri nih. Kaos kakiku ikut bau. Warga mulai berbisik-bisik soal bau Paiman saat mereka memangkal menjual bakso. Jangan bisik-bisik gitu napa? Kalian piring kalian wangi. Udahlah, nggak usah komentarin kaki aku. Urus aja urusan masing-masing. Cici menarik tangan Paiman, mengajaknya ke belakang. Kamu pulang aja, Pem. Gak usah bantu dagang dulu. Aku bisa sendiri. Gila kamu, kaki doang luka, tapi aku masih bisa kerja. Bukan soal bisa apa enggak, ini soal bau. Aku rugi nanti. Terserah dah, tapi jangan ngelupain siapa yang nyariin tikus buat kamu. Esoknya di dapur rumah Cici, Cici sedang mengulek daging, tangannya gemetaran. Kenapa ya? Tanganku dari tadi kaku, kayak kesemutan. Badanku juga panas, tapi dingin. Apaan sih ini? Aduh, ini kelapa lagi, gatel banget. Dia menggaruk-garuk kasar tangannya. Darah sedikit keluar. Tiba-tiba lalat hinggat di luka. Pergi kalian, dasar alat kampret. Pagi harinya, Cici memaksakan diri jualan, mendorong gerobak keluar gang. Yayah berdiri di depan warung kecil melihat. Ci, kamu nggak apa-apa? Oh, biasa. Kurang tidur, namanya juga cari rezeki. Mukamu pucat banget, bibirmu kayak habis digigit semut. Udah ya, kamu beli aja deh, jangan cuma komentar. Aku lagi puasa, Ci. Puasa, tapi jajan gorengan pagi-pagi. Hehe, ya udah deh. Dia mendorong gerobaknya pelan. Jalannya terhuyung, beberapa lalat hinggap lagi di tangannya. Ia memukuli satu-satu. Dari semalam lala kagak hilang-hilang, lempar mulu kayak ngincer bangkai. Di halaman rumah Yaya, beberapa anak kecil duduk lesu. Satu di antaranya muntah. Yaya keluar dari dalam rumah membawa botol minyak kayu putih. Rani, kamu muntah lagi. Ya Allah, ini anak-anak kenapa ya pada lemes semua? Perut mules, muntah, demam. Seminggu ini hampir tiap ada yang sakit. Apa karena bakso? Tapi, masa iya? Tapi ya, kok pas-pasan waktunya? Semenjak bakso Cici makin laris, malah banyak yang tumbang. Siang harinya, Yaya berpura-pura jalan santai, lalu belok ke gang belakang rumah Cici dan melihat dapur terbuka. Cici sedang mengulek sesuatu. Ada baskom besar berisi daging. Aku harus dapat bukti. Kalau bener dia masak yang aneh-aneh, aku harus lapor. Gak bisa diem aja. Dia mengeluarkan HP-nya pelan-pelan, mengambil foto dari balik pohon. Ada kantong hitam di sudut dapur. Itu kantong hitam kayak waktu dia buang di sungai. Jangan-jangan isinya sama. Tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang. Yayah kaget, buru-buru mengantongi HP-nya. Paiman muncul dari balik pintu belakang, berjalan pelan ke arah Yayah. Lagi ngapain kamu ya? Enggak, aku cuma lewat, mau cari kayu bakar. Kayu bakar dari balik dapur Cici. Warmu pindah ke belakang sawah, apa gimana? Aku iseng aja lah kesini. Ada suara berisik, kukira maling tikus. Lucu juga ya, kamu kira dapur ini kandang ayam. Gak ada maling di sini, yang ada kamu yang nyusup kayak tikus. Udah deh, aku balik dulu. Anak-anak di depan pada nungguin. Kamu gak bilang siapa-siapa kan soal apa yang kamu lihat? Enggak, Pem. Aku gak mau apa-apa. Tapi aku juga punya hak buat tahu makanan apa yang ku makan. Kamu udah kenyang makan kan? Nah, udah jangan banyak tanya, nanti kamu gak sempet nanya lagi. Sore harinya di depan pos ronda, warga ramai berkumpul. Suasananya panas. Yayah berdiri di tengah kerumunan, napasnya masih ngos-ngosan. Aku udah gak bisa diem lagi. Aku lihat langsung, Cici masak daging aneh. Di dapurnya ada kantong hitam. Isinya tulang-tulang kecil, kayak tulang tikus.
Paiman datang dari arah gang. Matanya melihat ke kerumunan. Gerobak Cici juga terlihat di dekat warung. Kamu berani ngomong ke warga? Aku udah tahan-tahan, Pem. Tapi anak-anak kampung pada sakit. Tiap hari makin banyak muntah. Aku gak bisa pura-pura bego. Kamu pikir kayak gini pahlawan? Kamu pikir bisa selamat abis bikin ribut gini? Aku gak nyari ribut. Aku nyari kejujuran. Kamu yang mulai duluan. Kerja sama Cici. Tikus dari kamu kan? Paiman terdiam. Warga sudah makin emosi. Cici muncul dari dalam rumahnya dengan wajah panik melihat kerumunan. Ada apa sih ini? Ribut-ribut depan rumahku. Kamu mau aku ulangin? Kamu udah jual daging busuk ke warga. Daging dari tikus God. Aku lihat semua, Ci. Gak ada bukti. Kamu cuma sirik daganganku laku. Aku ada foto, ada tulang. Dan warga juga mulai sadar. Sejak makan baksomu, semua pada mules. Paiman makin terpojok. Warga mulai rusuh. Satu orang menonjok gerobak. Dan akhirnya gerobak Cici terguling. Kuahnya tumpah dan baksonya berhamburan. Cici berlari ke gang kecil, menghilang dari pandangan. Sementara Paiman ditarik warga ke pos ronda. Kamu tinggal sendiri sekarang, Pem. Cici ninggalin kamu. Sekarang jawab, daging itu dari mana? Rigot belakang pasar, aku jebak tiap malam. Tapi Cici yang masak, aku cuma bagi hasil. Berarti kamu juga sama kotornya. Aku cuma mau makan ya. Aku butuh duit, salah ya? Kamu jual racun ke orang satu kampung. Itu bukan cari makan. Itu namanya cari bala. Matahari mulai terbenam. Di rumah kosong pinggir sawah, Cici masuk terburu-buru. Napasnya terengah dan bajunya yang kotor. Sialan, kampung gila. Gerobakku dibalik, dagangan hancur. Pada nggak tahu terima kasih. Paiman kemana sih? Tadi sudah aku kabur, ditinggal. Enak aja. Aku aman di sini, bentar aja. Besok pagi keluar, terus cari tempat lain. Bisa mulai lagi dagang di luar kampung ini. Tiba-tiba, tikus berjatuhan dari langit-langit rumah. Tikus? Hah? Banyak banget. Tikus-tikus itu mulai menimpa dan menggerogotinya. Hah? Panas. Gatal. Sakit. Ini bukan tikus biasa. Ini balas dendam. Pagi harinya di rumah kosong itu, pintu terbuka. Sinar matahari masuk perlahan. Yayah masuk pelan-pelan sambil menutup hidungnya. Astagfirullah, bawa apa ini? Dia melangkah pelan, melihat Cici tergeletak di lantai. Tubuh penuh bekas garukan, luka-luka merah, wajah bengkak dan baju sobek. Cici, kamu dengar suaraku? Ya, tolong. Panas. Gatal. Aku nggak kuat. Kamu ngapain semalam di sini? Kenapa badanmu bisa begini? Luka semua. Aku panggil warga deh. Kamu harus dibawa ke klinik. Ini udah parah, Ci. Nggak usah. Aku cuma mau minta maaf aja atas kesalahan aku. Tak lama Paiman muncul dengan kaki pincang. Cici melihat ke arah suara Paiman. Air matanya menetes. Tapi tidak bisa menjawab. Paiman semakin mendekat. Ih, kamu kenapa? Aku diseret ke pos, dibentak orang-orang, kamu ninggalin aku kabur sendiri. Tapi lihat sekarang, kamu lebih hancur dari aku. Udah, Pem. Jangan banyak omong. Kamu bantu atau pergi? Iya. Mereka pun memotong Cici dari sana. Sejak saat itu, Cici dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena bertingkah seperti orang gila. Sementara Paiman diusir warga dari kampung itu.